Hi everyone, welcome to RL Chess, streamer catur nomor 1. Guys, gue mau bahas pertandingan spesial kiprah pecatur putri Indonesia di ajang FIDE Women World Cup yang berlangsung di Batumi, Georgia. Kita akan bahas game terakhir. Jadi format 2 game dilakukan di FIDE Women World Cup ini. Safira bertemu dengan runner up di edisi sebelumnya, namanya Salimova Nurgul. Langsung aja kita bahas gamenya. Kemarin di game 1 Safira kalah, jadi dia harus menang, must win situation. Dengan buah hitam, apakah dia mampu? Jangan lupa like dulu, share dan subscribe. Dan jangan lupa jadi langganan di YouTube RL Chess buat dapetin konten eksklusif. Durasinya lebih dari 1 jam. Salimova memulai dengan langkah D4. Safira menjawab dengan langkah kuda ke petak F6. Putih C4, hitam C5. Ya, ini namanya teori Benoni defense, teman-teman. One of the oldest theory in chess, guys. Salah satu yang tertua. Kemudian putih D5, hitam E6. Putih kuda C3, hitam makan pion, dimakan balik dengan pion, kemudian D6. Jadi biasanya pemain Benoni dengan buah hitam akan mengeluarkan bishopnya lewat fianchetto atau flank. Kemudian putih mainkan kuda F3, hitam G6. Putih kemudian bishop ke petak F4, hitam bishop ke petak G7. Dan kemudian putih E3. Hitam melanjutkan dengan langkah mengamankan raja. Putih bishop keluar ke petak E2, hitam A6. Safira coba melakukan serangan lewat sayap menteri. Putih langsung mencegah itu dengan langkah propilaksis A4. Kemudian hitam bishop ke petak G4. Putih mengamankan raja. Hitam queen ke petak E7. 11 langkah sudah terjadi. Kalau lu jadi putih, apa yang akan lu lakukan di middle game ini? Gue ajak kalian untuk menambah skill catur juga dengan melihat video analisa gue. Oke, gue langsung kasih tips aja ya. Jadi biasanya kelemahan atau weakness dari hitam itu D6, guys, pada teori Benoni. Itu kenapa Salimova langsung ngeput atau taruh gajah di petak F4, menekan langsung pion di petak D6. Dan manuver yang penting lo harus lakukan sebagai pemain putih selain A4 untuk mencegah B5 adalah kuda ke petak D2, guys. Apa tujuannya? Kuda ini mau loncat ke tempat yang lebih bagus, yaitu petak C4 menekan D6. Hitam melakukan pertukaran bishop, dimakan lagi dengan queen, dan hitam di sini merespon dengan kuda H5. Tujuannya bagus ya. Di sini ada tanda seru, berarti the most accurate move di posisi ini. Tujuannya mau makan bishop. Tapi Salimova nggak peduli, dia mainin tetap langkah kuda C4. Nah, sayang sekali Safira melakukan langkah yang salah dengan benteng ke petak D8. Apa langkah yang harusnya lebih bagus pada posisi ini? Harusnya pada posisi ini tetap melakukan kuda makan bishop, kemudian dimakan dan melakukan pertekanan queen, dimakan lagi, dan kemudian kuda D7. Ya, memberikan pion di petak D6, kemudian benteng A ke petak B8. Ya, apabila putih menjaga dengan benteng ke petak B1, kemudian hitam akan mainkan kuda B6 terancam 2 pion. Tapi ini nggak gampang, guys. Jadi Safira harus melihat 1, 2, 3, 4 langkah ke depan. Ya, dan ya karena dia dalam pressure time ya. Maksudnya dalam suasana pertandingan mungkin dia nggak lihat ini. Dan dia melakukan kesalahan dengan benteng D8. Ya, wajar sebenarnya jika melakukan benteng D8 untuk menjaga pion D6. Tapi putih kembali menemukan langkah terbaik berikutnya. Dia langsung menteri ke petak F3, menghindari pertukaran queen apabila kuda makan gajah. Safira di sini baru melakukan pertukaran kuda makan bishop. Dimakan lagi dengan pion adalah jawaban yang mungkin akan mengejutkan buat kalian ya, teman-teman. Kok putih lebih pilih untuk double pawn? Nah, tujuannya adalah untuk membuka jalur dan juga untuk mengganggu petak G6 dengan F5. Hitam langsung merespon dengan queen ke petak C7. Putih melakukan langkah akurat dengan H4, sama tujuannya mau ganggu dengan H5. Hitam kuda ke petak D7. Putih melanjutkan idenya. Hitam benteng A ke petak B8. Putih kemudian A5.
langkah propilaksis, pencegahan ide lawan dengan B5 supaya bisa di end passen. Hitam tetap ngotot dengan B5, kemudian dilakukan end passen, dimakan lagi dengan kuda, dan kemudian putih kuda E3. Ya, di sini akuratnya kuda 5. Kuda E3. Tujuannya apa? Mungkin menjaga pion D5, tapi menolak pertukaran adalah ide yang bagus, ya. Nah, kudanya lebih bagus. Hitam kemudian mainkan langkah kuda ke petak D7, memberikan pion pada petak A6, langsung diambil oleh putih. Kemudian hitam mengambil pion B2. Kemudian putih melanjutkan dengan benteng mengancam menteri. Hitam menjalankan menteri ke petak A7. Di sini ada ancaman ini ya. Kemudian putih kuda ke petak E4, kembali menekan pion D6. Dan hitam mainkan langkah yang salah, gajah F8 kembali. Memperbesar keunggulan untuk putih. Harusnya ada langkah apa sih? Di sini ada langkah B4, benteng B4 ya menurut evaluasi. Apabila kuda makan D6, maka di sini bisa kuda ke petak B8. Ya. Bagaimana kalau benteng D6? Maka ada jawaban benteng E8 mengancam kuda. Jika kuda mundur ke petak G3, maka ada lanjutan menteri C7. Benteng C6 kemudian dilanjutkan dengan menteri F4. Ya, perlu melihat beberapa langkah ke depan ya untuk melakukan ancaman benteng B4 ini. Ya, Safira bermain bishop ke petak F8. Pion makan pion, dimakan lagi dengan pion H. Kemudian putih queen ke petak H3. Harusnya kuda G4 lebih bagus. Tapi ya ini hanya menurunkan keunggulan bagi putih. Dan sebenarnya idenya juga bagus ya. Idenya untuk kuda G5. Hitam mainkan benteng B4. Ya, kemudian putih kuda G5. Ancam checkmate. Hitam menjalankan kuda ke petak F6. Putih F5. Putih F5 untuk menghancurkan pion G6 yang menjaga petak penting E6. Ya, benteng E8 harusnya di sini dimainkan. Hitam queen ke petak E7. Kembali keunggulan putih menjadi besar. Pion makan pion, dimakan balik, dan kuda ke petak E6. Kasih sayang. Hitam mainkan benteng ke petak B8, membuat baterai. Putih benteng C7, hitam queen E8. Apa langkah yang bagus yang harus dimainkan oleh putih pada posisi ini? Yap, melakukan pertukaran kuda dan bishop. Dimakan pakai raja, ada checkmate sini ya. Bagaimana kalau dimakan dengan queen? Inilah gamenya. 34 langkah, akhirnya Safira kalah kembali di game kedua. Tetap kita kasih apresiasi ya teman-teman, karena untuk lolos ke Piala Dunia Catur Wanita itu nggak mudah. Dan untuk lolos lewat juara internasional itu apalagi teman-teman. Semoga di event berikutnya, 2 tahun berikutnya ya, atau 1 tahun berikutnya, di Video Woman berikutnya pokoknya, Indonesia bisa melangkah lebih jauh lagi. Dan juga dari satu pecatur lainnya, Eviliana, selesai dengan hasil remis. Artinya juga gugur. Mereka kalah di game pertama. Apa yang didapetin Safira dari ajang ini? Gugur di fase pertama, tetap mendapatkan hadiah dari video guys. Apa komentar kalian buat video ini? Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Komennya yang positif ya teman-teman. Semoga memberikan kritik yang baik dan bisa memberikan doa terbaik untuk percaturan Indonesia. Kita ketemu di video berikutnya. Kita tetap sharing live streaming Piala Dunia Catur atau Title Tuesday nih guys.